Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Ataka Jaya Channel. Channel berbagi ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara gratis. Gratis teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang merakit sebuah komputer. Saya mempunyai sebuah mainboard. Ini adalah untuk seri, bisa diisi dengan Core i3, kemudian Core i5 dan Core i7 generasi 1 sampai 3. Ini nanti coba saya rakit ke dalam sebuah komputer, menjadi sebuah komputer yang bisa digunakan untuk teman-teman semua. Bagaimana cara merakitnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Untuk merakit sebuah komputer itu dibutuhkan beberapa peralatan. Di antaranya untuk alatnya itu biasanya adalah obeng, bisa obeng plus ataupun obeng main. Kemudian untuk bahan-bahannya, di antaranya yang pertama itu ada mainboard. Ini adalah mainboard. Kemudian ada prosesor. Ini prosesor, yaitu RAM. Ini disebut RAM. Kemudian ini kipas pendingin. Kemudian ini adalah VGA card. Dan ini adalah PSU atau Power Supply Unit. Casing. Ini adalah casing, teman-teman. Casingnya bisa dipilih seselera teman-teman. Kalau mau yang lebih bagus juga lebih baik. Yang pertama kita pasang adalah bagian power supply-nya terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemasangan power supply. Kita akan memasang mainboard atau motherboard. Pasang terlebih dahulu bagian prosesor. Pastikan hati-hati ketika memasang prosesor. Jangan sampai kebalik karena nanti bisa patah pinnya atau pinnya malah pada bengkok. Lebih baik hati-hati seperti ini. Kemudian baru kipas. Pastikan pin ini ke salah satu pin kipas yang terdekat
Jadi gini, misalkan di sini, nih, kemudian pinnya di sini, maka kita seperti ini, jangan sampai seperti ini di sini, kemudian kok membentang sini, biasanya nyangkut nanti, gitu ya. Oke, kita ambil yang paling dekat adalah sini. Nah, gitu. Setelah dekat seperti ini, kita tancapkan dulu. Pastikan longgar semua masuk. Kemudian setelah masuk kita tekan seperti ini. Dan jangan lupa dikasih pasta, teman-teman. Nah, kalau sudah kencang seperti ini, kita masukkan. Nah, ini adalah pin untuk fan, untuk kipas. Kalau sudah seperti ini, masukkan ke sini. Masukkan ke casing, pastikan hati-hati teman-teman. Karena bahayanya ketika tidak hati-hati nanti biasanya ada bagian bawah mengalami lecet. Nah, seperti ini. Pastikan dudukannya itu pas. Kalau dudukannya sudah pas, kita lakukan baut, berikan baut ke sini, pin. Kenapa harus baut? Karena untuk mainboard itu memiliki aliran ground ke dalam bodi. Jadi ketika kita tidak membautnya, maka beresiko nanti groundingnya tidak sempurna. Ketika membaut mainboard, jangan dipaksakan terlalu kencang teman-teman. Karena kalau terlalu kencang itu bisa berakibat fatal. Biasanya pada mainboard itu akan mengalami keretakan pada sisi baut. Cukup pelan-pelan saja. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah memasukkan pin power terlebih dahulu. Power ke sini. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dipaksakan. Kemudian ketika memencet ini, bawahnya harus ditahan supaya tidak terjadi seperti tadi, retak. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ini adalah untuk pin powernya. Oke, selesai sampai tahap ini. Kemudian lanjut lagi untuk RAM. Kita masukkan boleh ke slot 1 atau slot 2 bebas. Nah, bunyinya tek tek, itu berarti udah pas. Kemudian ini untuk pin power dan indikator depan. Indikatornya ini karena satu paket, biasanya satu paket itu tinggal colok aja teman-teman. Nah, ini tinggal colok depan, kemudian ini adalah
bib. Oh, ini tidak perlu saya pasang karena untuk bibnya. Kalau ini adalah untuk, oh tidak ada tulisannya teman-teman. Ini USB, ini audio. Oh ya betul, ini berarti USB teman-teman. Ya, ini audio yang ini, yang tidak bolong itu di tengah, atau yang rapat itu di tengah. Kalau yang USB samping pojok nomor 1. Nih nomor 1, berarti ini USB, ini USB. Oke, yang USB masukkan ke USB, berarti masuk ke USB. Audionya adalah ini. Jadi teman-teman harus tahu juga ini audio itu yang mana. Audio itu biasanya yang belakang, paling belakang itu adalah audio. Kalau yang depan itu biasanya USB, USB 1, USB 2 gitu ya. USB 1, USB 2, ini SATA 1, ini SATA 2. Kalau biasanya letaknya, kalau tidak di sini, biasanya rata-rata di bawah ini slot PCI Express ini, di bawah sini, bagian sini. Pokoknya yang dua berdekatan seperti ini dengan dibatasi elko itu pasti USB. Oke, lanjut. Ini adalah kipas atau fan casing. Kemudian tadi saya lupa tidak menjelaskan tentang harddisk. Sebagai penyimpanan adalah harddisk teman-teman. Nah, ini adalah harddisk. Ini harddisk ATA, namanya harddisk ATA. Pakainya kabel yang kayak selendang. Kemudian kalau yang ini adalah SATA. Ini namanya SATA. Oke, karena saya punya ini hanya kabel SATA, maka saya akan gunakan kabel SATA saja, atau harddisk SATA. Ini pin SATA ini untuk datanya. Ini untuk data. Kemudian ini untuk power, pin powernya. Untuk pin power sendiri, kuning itu adalah 12 volt, kemudian yang merah itu 5 volt, yang hitam adalah negatif. Kalau di sini kita tinggal colok aja di sini. Nah, pastikan tidak kebalik. Oke, kita masukkan ke sini. Supaya tidak menggeser, saya akan melakukan pembautan. Jadi akan saya baut di sini. Tujuannya agar tidak geser. Oke, seperti ini. SATA masuknya sini. Kemudian saya akan beri
VGA card untuk komputer ini. Tinggal kalau sudah sampai sini sudah jadi ini teman-teman, tinggal kita tes atau uji coba dengan sebuah monitor. Dan ini teman-teman sudah menyala. Nanti saya akan melakukan install. Saya cek dulu monitornya. A few moments later. Dan inilah ketika saya sudah install tadi, karena videonya jadi sudah beres teman-teman. Ini kita tinggal nunggu, nanti akan saya update lagi videonya, sambung lagi kalau sudah masuk ke Windows. A few moments later.